Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Terutami, NPM 22130391, kelas C Pendidikan Ekonomi 2022. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan informasi, di mana informasi ini berisikan seputar tentang skripsi. Apa sih skripsi itu? Nah, pasti udah nggak asing lagi ya di telinga para mahasiswa. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai apa itu skripsi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi itu adalah sebuah karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa semester 7 ataupun semester 8 sebagai sebagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Dengan kata lain, skripsi ini merupakan syarat dari kelulusan untuk mahasiswa S1. Sedangkan untuk mahasiswa S2 dan S3 itu berbeda dengan S1, di mana S2 ataupun S3 itu berupa tesis ataupun disertasi. Nah, kemudian ada tujuan dari skripsi yang selain untuk memperoleh gelar sarjana saja, skripsi ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah itu secara sistematis dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Nah, untuk hasil penelitiannya itu tentunya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, kapan sih skripsi itu dibuat? Nah, skripsi itu disusun oleh mahasiswa telah memenuhi persyaratan, antara lain yaitu mahasiswa tersebut lulus 144 SKS. Kemudian yang kedua itu tidak ada nilai D ataupun nilai E pada mata kuliah. Kemudian menyelesaikan KKN, KKL, laporan magang ataupun PKL, serta lulus seminar proposal ataupun sempro. Kemudian memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh fakultas masing-masing. Nah, kemudian ada beberapa tahapan untuk membuat skripsi ini. Yang pertama itu menentukan topik ataupun judul. Nah, topik dan judul itu dua hal yang berbeda, di mana topik ini bisa melahirkan banyak sekali judul, namun judul hanya bisa dipakai dalam satu penelitian. Nah, maka dari itu kita pastikan bahwa judul skripsi kita belum pernah diteliti orang lain. Supaya apa? Supaya tidak dianggap kita itu plagiarisme gitu. Nah, kemudian ada tahap yang kedua. Tahap kedua ini yaitu mencari teori atau mencari teori yang relevan. Nah, setelah judul kita disetujui oleh dosen pembimbing, langkah selanjutnya itu menyusun langkah penyusunan skripsi yang selanjutnya yaitu mencari teori yang relevan dengan permasalahan yang kita teliti. Itu bisa kita cari di buku ataupun di catatan ataupun di jurnal ataupun materi-materi yang pernah diberikan oleh dosen kepada kita selama kita masih di bangku perkuliahan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada mengumpulkan informasi dari responden. Nah, bila teori sudah dirasa cocok dengan masalah penelitian kita, sekarang kita menentukan nih siapa yang akan menjadi responden dan bagaimana cara mengumpulkan informasi itu dari mereka. Nah, contohnya ini ada responden dalam skripsi lain, yaitu sebagai masyarakat, pemangku jabatan, ataupun mahasiswa, dan pihak tertentu yang sekiranya bisa menjadi sumber informasi kita yang valid untuk penelitian kita. Nah, setelah mendapatkan responden, pengumpulan informasi pun dimulai. Kemudian, misalkan itu mengisi kuesioner ataupun wawancara, forum, discussion group, dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Kemudian, ada tahap yang keempat yaitu menyusun dan menginvestasikan informasi. Nah, tahap selanjutnya yaitu mengolah dan menyajikan informasi, menyajikan data
ke dalam bentuk tabel atau narasi. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya yaitu agar informasi tersebut yang kita peroleh tadi itu dapat dipahami oleh dosen maupun pembaca lainnya. Kemudian ada tahap selanjutnya yaitu mencari kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya tuh berada di bab paling akhir, yaitu bab kelima. Nah, biasanya juga ini terdiri dari 1 ataupun 2 halaman saja. Di sini kita juga bisa menyimpulkan apakah ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, itu kita bisa menarik kesimpulan dari situ. Kemudian tahap selanjutnya yaitu mendaftar sidang. Nah, tahapan yang paling dinanti-nanti oleh seorang mahasiswa apa? Yaitu tahap sidang skripsi, di mana kita dihadapkan oleh 2 dosen penguji dan 1 dosen pembimbing dalam sebuah ruangan selama kurang lebih 90 menit. Layaknya persidangan seperti pada umumnya, mahasiswa ini diberikan pertanyaan dan diberikan kesempatan untuk berargumen terkait penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada tahap terakhir, yaitu ada revisi, di mana setelah kita sidang, mahasiswa ini diberikan waktu kurang lebih itu 2 minggu untuk memperbaiki isi dari skripsinya. Jika skripsi yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan arahan dosen, kemungkinan revisi yang kita lakukan juga sedikit. Nah, revisi skripsi ini biasanya berhubungan dengan EYD, penambahan 1 atau 2 kata di bagian judul, kemudian itu tergantung dari permintaan dosen penguji kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai informasi seputar skripsi, dimana semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan dimengerti oleh semuanya ataupun oleh pendengar semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.